Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun agar kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa halangan. Bu Guru mengingatkan bahwa kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ingat ya, kalian ini tetap belajar, tetap sekolah walaupun dari rumah. Jadi jangan sampai Bu Guru menemukan kalian sedang berjalan-jalan di waktu atau di jam-jam yang seharusnya kalian sedang belajar dari rumah. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Dan hari ini kita akan belajar tema 8 muatan pelajaran IPS tentang keadaan geografis negara ASEAN, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi keadaan geografis negara-negara ASEAN, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memahami hubungan karakteristik geografis negara-negara ASEAN dengan keadaan sosialnya. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat membandingkan karakteristik geografis dan hubungannya dengan keadaan sosial antar negara di ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa persiapan yang harus kalian lakukan. Yaitu yang pertama, silakan kalian siapkan buku paket tema 8 kalian, lalu buka halaman 24, 26, 34, 35, dan 76 serta 77. Karena materi di dalam buku di halaman tersebut yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, siapkan buku tugas daring kalian masing-masing. Karena nanti di akhir pembelajaran video ini, kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas. Dan tugas itu tentunya ditulis di buku tugas daring kalian masing-masing. Yang perlu kalian persiapkan yang ketiga adalah alat tulis berupa pensil, ballpoint, dan penggaris. Baiklah, kita mulai dengan mengamati, memperhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Tapi tidak hanya Indonesia, yang terletak di Asia Tenggara ada beberapa negara yang lain, yaitu negara-negara tetangganya Indonesia. Di antaranya adalah ada Laos, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Filipina. Bisa kalian lihat ya di peta tersebut negara-negara beserta gambar benderanya dan letak-letak setiap negara berdekatan dengan negara yang mana saja. Selanjutnya kita akan belajar tentang keadaan geografis negara Singapura. Ini dia. Nah, keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 26 derajat Celcius. Di sini juga dijelaskan tentang ibu kota, luas wilayah, kelompok etnis, bahasa, hingga mata uang dari negara Singapura. Bisa kalian baca sendiri. Kalau di video ini durasinya terlalu cepat, kalian bisa mengimbangi dengan membaca di buku paket yang sudah Bu Guru sebutkan halamannya tadi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang keadaan sosial negara Singapura. Keadaan sosial itu meliputi perekonomian, kemudian penduduknya, dan
juga pakaian-pakaian yang mungkin dikenakan oleh para penduduk negara tersebut. Negara Singapura menjadi negara maju yang sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, bahkan mungkin lebih kecil dari kota Jakarta, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut yang berhubungan dengan kebersihan. Setelah mengetahui keadaan geografis atau karakteristik geografis Singapura dan keadaan sosialnya, mari kita hubungkan antara karakteristik geografis dengan keadaan sosial negara Singapura. Dan beginilah hubungannya. Singapura adalah negara yang berbentuk kepulauan sesuai dengan karakteristik geografisnya ya. Dengan ukuran pulaunya yang kecil-kecil, Pulau Singapura yang kecil-kecil itu membuat Singapura tidak bisa menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian. Maka Singapura pun lebih mengutamakan sektor pariwisata dan industri untuk menyokong perekonomian negaranya. Karena terus mengembangkan industri, Singapura terkenal sebagai negara yang maju dengan penduduknya yang disiplin. Salah satu kedisiplinan penduduk Singapura tampak pada kepedulian mereka terhadap kebersihan di negaranya. Kebersihan juga menjadikan pariwisata Singapura sangat terkenal dan Singapura dijadikan sebagai negara tujuan wisata bagi negara lain. Jadi itu dia hubungan karakteristik geografis Singapura yang ukurannya tidak terlalu luas, tapi bisa menghasilkan sektor perekonomian yang sangat baik, bahkan maju di bidang industri. Selanjutnya, Thailand. Perhatikan peta negara Thailand berikut ini. Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang wilayahnya cukup luas. Thailand berada di tengah-tengah antara Laos, Kamboja, dan Myanmar. Selain berbatasan dengan negara-negara tetangganya, Thailand juga berbatasan dengan Teluk Thailand yang berupa perairan. Perhatikan keadaan geografis Thailand. Thailand wilayah geografisnya dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah yang berada di bagian tengah, daerah pegunungannya di bagian utara dan barat, pegunungan kapur di bagian timur yang disebut dengan pegunungan plato, dan yang keempat, tanah Gentingkra yang berada di semenanjung Thailand bagian selatan. Ibu kota Thailand adalah Bangkok, lagu kebangsaannya Peng Chart Thai, agamanya Buddha, dan satuan mata uangnya adalah Baht. Berikutnya adalah keadaan sosial dari negara Thailand. Keadaan negara Thailand dikenal sebagai negara gajah putih, itu julukannya. Selain mendapatkan julukan sebagai negara gajah putih, Thailand juga dikenal sebagai negara pagoda. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga yang memeluk Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Namun demikian, bahasa Inggris juga diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya pantai Pattaya. Berikutnya adalah keadaan geografis dari negara Vietnam. Perhatikan, di sini sudah ada peta dari Vietnam, juga keadaan geografisnya yang mempunyai luas lebih kurang 331.210 km persegi. Dan daerah Vietnam terdiri atas bukit-bukit serta gunung-gunung berhutan lebat dan sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chuyang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi.
kepala negaranya presiden, mata uangnya dong. Berikutnya adalah keadaan sosial dari negara Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Ai Doi. Ao Dai. Ao Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Dan keadaan sosial ini tentunya disesuaikan dengan keadaan geografis Vietnam yang tadi berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Mekong. Jadi Vietnam karena mempunyai daerah yang subur, maka perekonomiannya juga mengutamakan sektor pertanian. Nah, sekarang adalah tugas kalian. Setelah tadi kalian menonton video, mengamati, mendengarkan tentang keadaan geografis negara Thailand dan Vietnam, juga keadaan sosialnya. Mari sekarang kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan hubungan karakteristik geografis dengan keadaan sosial dari negara Thailand. Yang kedua, tuliskan hubungan karakteristik geografis dengan keadaan sosial dari negara Vietnam. Dan yang ketiga, bandingkan hubungan antara karakteristik geografis dan keadaan sosial negara Thailand dengan Vietnam. Soalnya ditulis ya anak-anak di buku tugas daring kalian, baru dikerjakan. Nah, keterangannya untuk soal nomor 1 dan 2 silakan bisa kalian buat seperti contoh yang negara Singapura tadi. Nah, dia seperti ini ya. Jadi kalian jelaskan dulu keadaan geografisnya, kemudian berdasarkan keadaan geografis itu silakan dihubungkan dengan keadaan sosialnya, meliputi perekonomiannya atau bagaimana keadaan penduduknya. Nah, selamat belajar anak-anakku, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Dan selalu menjaga kesehatan serta jangan lupa untuk menerapkan 5M. Ingat apa itu 5M? Menggunakan atau memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.